Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita pada materi approximate integration, memperkirakan nilai integral dari suatu fungsi. Sebelumnya sudah dipelajari beberapa metode, mulai dari yang menggunakan metode sederhana menggunakan sifat integral. Yang kedua juga sudah dipelajari metode trapesium, juga sudah dipelajari metode titik tengah atau midpoint approximation. Sekarang akan dipelajari aturan Simpson yang disebut nanti dengan Simpson approximation ini. Simpson approximation. N-nya nanti ini menentukan akurasinya. Semakin tinggi, seperti sebelumnya, semakin tinggi N-nya, semakin bagus akurasi nilai pendekatan yang kita peroleh. Nah, sebelum kita lanjut ke modelnya, nanti di sini hasilnya dia bahkan menjadi lebih akurat lagi dari hasil-hasil sebelumnya. Jadi berbeda dengan perbedaan dengan yang trapesium dengan bersama dengan metode titik tengah, ini menjadi lebih akurat lagi. Kenapa? Di sini pembaginya sudah 180 dan juga n pangkat 4. Sehingga untuk Sn dengan n yang lebih kecil, hasil untuk metode ini lebih akurat dibandingkan dengan apa yang kita peroleh di dua metode sebelumnya, atau mungkin metode sebelumnya juga. Dan kalau sudah belajar metode numerik, sebenarnya beberapa dari konsep ini sudah dipelajari, seperti metode trapesium sama Simpson. Mungkin dikenal Simpson sepertiga, karena kan ada juga Simpson 3/8. Konsepnya sebenarnya begini. Untuk metode Simpson, nanti kita mendekati nilai kurvanya dengan menggunakan fungsi kuadrat. Kita mendekati nilai luasan partisinya. Jadi kan partisinya katakan begini kurvanya ya. Mungkin kalau kita bisa bilang seperti ini misalnya. Katakanlah partisinya itu di sebelah sini. Sebelah sini misalnya partisinya. Nah, kita dekati ini nilainya dengan fungsi kuadrat ini. Fungsi kuadrat, mengambil ini fungsi kuadrat yang melalui 3 titik. Yang titik tengahnya juga nanti itu mungkin seperti ini ya. Ya, pokoknya didekati dengan kurva fungsi kuadrat. Ini nanti yang kita gunakan untuk setiap partisinya. Nanti di sini juga mungkin kalau agak ke bawah begini, melengkung ke bawah misalnya fungsinya, maka fungsi kuadratnya di sini 3 titik ya. Mungkin yang begini. Setiap partisinya ada fungsi kuadratnya yang mewakili. Seperti itu. Kemudian di sini dikatakan juga bahwa untuk metode terakhir ini itu kita tidak terlalu banyak melakukan perhitungan dengan akurasi yang lebih tinggi, karena kan semakin besar n-nya semakin banyak perhitungan yang harus dilakukan. Jadi kalau Simpson ya sedikit saja perhitungan, atau dengan n yang sama kan berarti perhitungannya relatif sama. Nanti dia hasilnya lebih akurat daripada yang sebelumnya. Tapi dengan hasilnya seperti itu pun tetap aman dari sisinya. Fungsi konveks ataupun fungsi konkav itu lumayan, tidak terlalu mempengaruhi error dari perhitungan kita atau metode pendekatan yang kita buat, tidak mempengaruhi. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa sebenarnya kalau kita perhatikan metode trapesium dengan midpoint didasarkan juga pada pendekatan dari f dengan menggunakan fungsi linear piecewise, fungsi linear sepotong-sepotong. Jadi kalau misalnya yang trapezoid bentuknya kan mungkin trapesium. Kalau yang midpoint ini bentuknya mungkin seperti ini ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Midpoint itu begini modelnya. Kemudian seperti ini. Kalau trapesium itu ya ini dengan ini. Trapesium itu seperti itu. Yang biru trapesium. Yang hijau ini yang metode midpoint. Jadi bisa dikatakan mereka itu linear sepotong, karena ini kan linear ke sini, ini linear ke sini. Kemudian saya agak ragu juga yang midpoint, tapi kalau
trapesium itu ya seperti itu, ini sepotong-sepotong. Kemudian tentu nanti grafiknya berbentuk parabola karena dia kan kita dekati dengan fungsi kuadrat. Sekarang kita coba perhatikan untuk yang sederhana dulu. Misalnya kita punya 3 titik, yaitu minus H, koordinat titik minus H, 0, 0,1, H, 2. Kita kan mau dekati dengan pendekatan kuadrat, fungsi kuadrat, berarti misalkan Qx nya sama dengan ini. Maka kita akan peroleh nanti bahwa ketiga titik ini kalau kita buat supaya persamaan kuadrat ini melalui 3 titik yang ini, yang tadi yang di atas ini, maka kita setelah integralkan nanti dapat yang ini. Penjelasannya itu seperti ini. Jadi ini penjelasannya. Sebentar saya jadi penjelasannya seperti ini. Kita misalkan fungsi kuadrat Q itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c melalui 3 titik ini. Maka kita bisa peroleh ini dari titik pertama, titik kedua ini, titik ketiga ini. Kita selanjutnya titik ketiga ini c nya langsung diganti ya ke sini. Jadi ini c nya langsung diganti ke sini. Kemudian lakukan eliminasi substitusi. Dapat a nya, dapat b nya juga nanti. Ini. Ini terhapus sepertinya di sini angka-angkanya. Silahkan diperbaiki nanti di sini. Perbaiki dulu. Ya, seperti itu modelnya. Didapatkan A nya, didapatkan B nya, C nya juga tadi sudah ada. Sehingga kita sisa lihat integralnya. Integralnya itu yang AX pangkat 3 dan seterusnya. Hasil integralnya nanti ini dengan batas minus H, H. Didapatkan hasil yang di bawah ini, kemudian ganti A, B, dan C nya. Berarti sisa A dan C ya diganti ini. Ganti dengan A nya ini, C nya di sini, Y1 berarti. Kita peroleh nanti hasil ini seperti dengan yang ada di bukunya. Jadi seperti yang di sini. Yang ini ya. Dapat hasil ini. Nah, untuk selanjutnya nanti semua partisinya dilakukan hal yang sama. Setiap partisi di sini dilakukan hal yang sama, akan diperoleh pola seperti ini. Sepertiga H, Y0, Y1, Y2, jadi nanti itu ingat di sini Y1-nya itu adalah titik tengahnya. Titik tengah dari nilai di pertengahan partisinya ya. Iya, di pertengahan partisinya. Kemudian tentu nanti di sini kita buat supaya n-nya itu genap, n-nya genap, supaya nanti kita peroleh model yang lebih mudah bentuknya, dikerjakan supaya mudah diambil tengahnya. Jadi nanti kan di sini A tambah 2HN, jadi pertengahnya nanti kan A tambah HN. Di sini nanti pertengahan yang ini adalah A tambah sini A tambah 3HN. Di sini nanti kurang 1 ya, mungkin kurang 1 HN seperti itu, atau kurang 3 HN ya kalau sebelumnya. Yang lebih kecil ya, yang pertengahannya ya betul kurang 1 HN. Itu yang diambil. Makanya di sini dipilihnya itu n-nya yang genap supaya ini aman. N per 2 nya nanti kan bulat jadinya. N per 2 nya genap, artinya kita usahakan supaya partisi-partisinya nanti sebanyak genap saja yang kita buat. Saya kira itu tidak terlalu mempengaruhi hasil. Ini di sini dikatakan ambil yang genap, membantu ininya. Jadi kalau mungkin dulu intervalnya itu kita ambil dari ini AN, A ditambah A tambah HN. Sekarang itu diperluas jadi A tambah 2 HN, 2 kali lipat partisinya, supaya itu tadi titik tengahnya mudah diketahui juga nanti. Seperti itu. Kemudian selanjutnya bentuk dari Simpson itu jumlahannya kita contek bentuknya atau kita buat supaya menyerupai bentuk yang ada di Riemann.
jumlah Riemann nanti bentuknya seperti ini, sepertiga dikali ini H dikali ini, berarti Hn kan kali itu. Kenapa ini jadinya 2 semua? Karena nanti kan berulang, jadi bentuknya nanti kan begini, kurang lebih begini. Ada, oh ini sudah ada FA untuk Y0 nya ini, kemudian FA tambah HN itu Y1, ini titik tengah interval yang double, ini Y2. Berarti nanti kita mulai lagi dari Y2, nanti Y2 Y3, jadi nanti begini Y0 Y1 Y2, kemudian Y2 Y3 Y4 Y4 Y5 Y6, seperti itu modelnya. Sehingga nanti di sini kita bisa lihat jumlahnya Y2 dengan Y ini pasti 2 kali muncul. Kemudian selanjutnya Y4 juga 2 kali juga kan, makanya semua yang genap-genap begitu. Y2 Y4 itu pasti 2 di depannya. Ini bisa kita lihat 2 kan, ini juga 2, semua yang kelipatan 2 itu 2, itu berasal dari situ. Kemudian di sini kita diperlihatkan bahwa koefisien dari nilai-nilai f, nilai-nilai berarti koefisien yang ini itu memiliki pola seperti ini, 1 4 2 4 2 4 2 4 2 1. Itu yang perlu kita perhatikan, bahwa ada pola seperti itu. Nanti ini mungkin mempermudah perhitungan, karena kan ada polanya. Kemudian kita sekarang lihat teorema yang menggunakan metode Simpson ini atau approximation Simpson ini untuk melihat nanti akurasinya bagaimana. Teoremanya begini, misalkan f aksen, f double aksen, kemudian turunan ketiga f dan turunan keempatnya kontinu pada AB, dan n-nya itu genap. Jadi seperti tadi n-nya kita buat genap. Jika SNF adalah approximation Simpson ke n, seperti yang bentuk 9 tadi yang ini, maka terdapat C elemen AB sehingga berlaku ini. Ya serupa tadi dengan yang sebelum-sebelumnya. Cuma di sini turunan keempat dan di sini sudah 180. Berarti bisa dibilang lumayan tinggi. Bahkan nanti B kurang A-nya itu kalau lihat di akibat teoremanya menjadi B kurang A pangkat 5 jadinya. Coba kita lihat di bawahnya. Ya, seperti ini. Ini menjadi B kurang A pangkat 5. Kemudian di sini N pangkat 4, tentu lebih akurat hasilnya dibandingkan yang sebelumnya yang lainnya. Untuk akibatnya itu sama seperti sebelumnya, sisa ditambahkan batas ini, turun keempatnya. Kalau terbatas ya mudah dideteksi seperti ini. Baik, untuk lebih memahami tentang Simpson ini, coba kita perhatikan contohnya. Contoh 7, 5, 10. Jika fx sama dengan 4 Euler pangkat minus x kuadrat pada 01, maka kalau kita hitung turunan keempatnya akan dihasilkan yang ini. Silahkan dicoba turunan keempatnya. Kemudian dari hasil ini kita bisa tahu batasnya adalah 20, batas dari ini, batasnya. Jadi didapatkan batasnya itu di 20. Kemudian kalau kita ambil tadi B4 yang ini berarti 20 kan, ini B4 nya 20 jadinya, maka menurut akibat 759 kita dapatkan hasil jika n nya sama dengan 8 itu errornya itu kurang dari ini, akurasinya tinggi. Bahkan kalau kita ambil 16 Simpson ke 16 berarti dia lebih akurat lagi hasilnya karena errornya cuma segitu. Maka di sini kita bisa sadari bahwa memang dengan menggunakan Simpson sangat cepatlah kita dapatkan akurasi tinggi, atau dengan n yang kecil. Kalau yang sebelumnya kan n nya mesti tinggi dulu baru kita dapatkan akurasi yang seperti ini. Sekira seperti itu untuk video ini.